Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selamat pagi, selamat tahun baru. Dengarkanlah panggilan ibadah kita pada pagi hari ini yang diambil dari Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan bersaat teduh sejenak. Ibadah tahun baru kita pada pagi hari ini, kita landasi dengan pertolongan yang datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hormat bagi Allah Bapa. Bersyukur kepadamu di tahun yang baru ini, kami boleh melihat bagaimana cara Tuhan senantiasa menolong kami, menuntun kami. Kami bersyukur Tuhan untuk 1 tahun yang telah berlalu. Kami bersyukur untuk banyak tangan Tuhan yang sudah menolong kami. Dan pada saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu memohon pengampunan akan dosa yang kami lakukan. Dalam pikiran kami, dalam hati kami, dalam tindakan kami. Sehingga dosa-dosa itu tidak menghalangi kami untuk boleh menikmati kehadiran Tuhan pada pagi hari ini. Sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami menyerahkan dari awal hingga akhir ibadah ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap kami yang hadir boleh diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Puji Tuhan, di tahun yang baru, di hari yang pertama, Tuhan masih menganugerahkan bagi kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Mari bersama-sama di pagi hari ini, kita akan memuji, memuliakan namanya. Kita pujikan saat pagi hari, ku datang lagi. Saat pagi hari, ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur selalu, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, kita sembah Tuhan kita. Sembah Kau, Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi.
pujikan sekali lagi saat pagi hari. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang baru, buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu ya Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Ku sembah ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, kan mengaku Engkaulah Yesus. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya, puji Tuhan. Kita puji dan sembah Tuhan yang Maha Kudus. Natal sudah kita rayakan bersama-sama. Kita mengerti dan mengenal betapa kasih Allah yang begitu besar yang telah merelakan anak yang tunggal untuk turun ke dunia. Mari kita pujikan pujian yang kedua dari KPPK nomor 27, Kasih Allah. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari meski Adam telah berdosa.
agar kita damai dengannya. Damai dengannya, dosa diampuni. Kasih Allah tak terduga, kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, kata kuasa kan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Bait ketiga. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh hambanya penginjil Ida Kristi dengan tema The True Beginning. Bagaimana kita akan memulai di tahun yang baru ini, apa yang kita harus lakukan. Mari kita pujikan pujian yang ketiga untuk menyambut firman-Nya dengan pujian Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa. Bapa, jiwaku pun tentram, Engkau menerimaku, Engkau
kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, walau dunia melihat, namun Kau memandangku, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Jemaat silakan bangkit berdiri, kita akan menyambut Tuhan kita. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua, melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang aku mau, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku, hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Kita berdoa. Bapa, sungguh yang menjadi sumber kekuatan kami adalah saat kami bisa dekat dengan Tuhan. Kedekatan kami dengan Tuhan menolong kami bisa melihat tahun 2026 ini dengan penuh pengharapan. Karena itu ya Bapa, kami rindu firman Tuhan yang akan kami dengar bersama. Sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami untuk memasuki tahun ini. Tolong hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya, berkenanlah memakai hamba-Mu untuk menjadi alat-Mu, menjadi berkat pada hari ini. Biarlah hati dan pikiran kami hanya terarah kepada kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kami masing-masing, sehingga firman itu boleh bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Senang bisa bertemu kembali. Saya ingat ya, saya melayani di sini kalau nggak salah 2005 ya sampai 2008 ya, sebelum akhirnya saya bergabung di dunia pendidikan. Kita akan bersama-sama belajar dari satu bagian firman Tuhan. Mari kita membuka Matius pasal 17 ayatnya yang ke-14 sampai 21. Injil Matius pasal 17 ayatnya yang ke-14 sampai 21. Perikop ini berbicara tentang tema yang diberikan oleh LAI, Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Saya akan bacakan menggunakan terjemahan Alkitab edisi kedua. Ketika mereka kembali kepada orang banyak itu, jadi sesudah peristiwa ayat 1 sampai 13 Yesus dimuliakan di atas gunung. Kemudian di ayat 14, ketika mereka kembali kepada orang banyak itu, datanglah seseorang kepada Yesus dan berlutut di hadapannya. Katanya, Tuhan kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak
dapat menyembuhkannya. Kata Yesus, hai generasi yang tidak percaya dan sesat, sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu? Sampai kapan aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Yesus menghardik dia, lalu keluarlah setan dari dia. Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak bisa mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tidak akan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Demikian firman Tuhan, berbagai setiap kita membaca, merenungkan dan belajar melakukan firman itu dalam hidup kita. Bapak Ibu dan Saudara, saya tidak tahu kemarin kita mungkin sudah melewati tahun baru, malam tahun baru ya. Dan saya juga tidak tahu apakah melewati itu kita lihat TikTok atau YouTube dan lain-lain ya. Isu-isu yang keluar pada konteks saat ini gitu ya. Ramalan atau berita tentang tahun 2026. Saya mulai dulu dengan ramalan katanya ya. Ramalan itu mengatakan akan banyak bencana terjadi, betul ya. Di beragam tempat gitu ya. Oh akan ada gini, si orang itu saya tidak usah sebut nama ya. Dia mulai membaca, nanti akan ada anak yang menangis, ada bapak yang terbawa air gitu ya. Maka akan ada api, akan ada dan lain sebagainya gitu ya. Selain ramalan-ramalan artis yang akan apa katanya ya, akan ada artis inisial ini gitu ya, yang akan mengalami A, B, C, D dan lain sebagainya. Kita nggak peduli dengan artisnya lah ya. Yang kita lebih ke arah bahwa oke, akan ada banyak bencana. Intinya adalah ini ada situasi yang tidak baik gitu ya. Nah kemudian muncul lagi yang namanya penglihatan. Nah ini versi rohani lah ya. Muncul orang yang berkata, wah dia bernubuat, dia melihat penglihatan. Oke, ini akan terjadi inflasi, apalah semua-semua, betul ya. Kalau kita lihat di YouTube tuh banyak banget nih ya. Dan mulai ada orang, aduh apa yang harus kami lakukan? Dalam hati saya, aduh ya apa yang harus dilakukan? Ya belajar datang ke Tuhan aja kan. Sebenarnya sederhana banget kan ya. Karena kalau kita memperhatikan sebetulnya yang dinubuat-nubuatkan, diramal-ramalkan atau apapun di tahun depan. Emangnya tahun-tahun sebelumnya gak terjadi? Sebenarnya kan sudah terjadi juga kan ya. Kalau kita mau jujur kan, maksudnya mau dibilang ekonomi kacau, 98 emang gak kacau ya. Kalau kita perhatikan semuanya sebenarnya ada saja. Tapi oke lah gak apa-apa. Mulai ya, wah ini langsung ya jutaan yang nonton, ini jutaan yang nonton gitu ya. Saya pikir gini, ayat-ayat khotbah-khotbah Alkitab yang menguatkan itu gak jutaan yang nonton, sayang ya. Padahal sumber kekuatan kita adalah firman sebetulnya. Atasnya saya bikin ilmu pengetahuan, maksudnya begini. Ini bukan hanya diramal, ini peramal ini kan bisa jadi bisa tidak. Kalau nggak jadi kan tinggal dia bilang, ya udah namanya juga ramalan, siapa suruh percaya kan gitu kan ya. Kalau lu percaya atau kamu percaya, ya kamu aja yang bodoh gitu ya. Ngapain ramalan percaya misalnya ya. Atau mungkin ya sudah, mungkin waktu dilihat penglihatan salah lihat, bisa saja. Tapi ada juga sains atau ilmu pengetahuan mengatakan 2026 memang nih megatrans ya. Betul nggak kalau kita lihat kan? Ada daerah yang mana, oke hati-hati yang dilewati. Dulu saya selalu bilang ke mama saya, ma cepet pindah dari Padang. Karena daerah Siberut itu lempengan tuh tinggal dia sudah lempengan yang paling parah. Itu jatuh maka Siberut itu akan tenggelam katanya begitu. Itu terjadi sudah 10, 15 tahun, 20 tahun yang lalu sebelum saya masuk seminari. Sampai sekarang belum ya. Dan ternyata ya nggak punya cerita tentang ada megatrans lebih dulu mati kan ya. Dibanding mereka yang sudah diisukan atau disampaikan. Tapi balik lagi lah, namanya juga dijelaskan kan, mesti disiapkan. Apalagi macam-macam. Daerah kita siapa bilang enggak? Daerah Sidoarjo Kediri kan? Pernah juga kan dibahas dulu waktu masih Bu Risma, ingat gak? Itu kan juga dilewati nanti tuh. Kenapa? Sidoarjo itu kan bawahnya sudah kosong tuh, bener kan? Makanya kan cari rumah di Sidoarjo lebih murah kalau kita cari gitu ya. Yang saya ingin katakan ada banyak ya. Oh daerah ini ya, nanti dibilang ini daerah, kalau saya nggak salah ingat ya ada 14-an ya atau ada belasan. Hampir mayoritas di Indonesia semua tuh. Yang akan dilewati yang namanya gempa dahsyat 8, berapakah, 9 berapakah. Jadi kadang-kadang kalau saya mikir antara penglihatan, antara ramalan, antara sains ya atau pengetahuannya kok nyambung ya? Jangan-jangan benar nih gitu ya 2026 ini nggak akan bagus atau akan menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kita.
Nah jadi yang kalau saya mulai ngeliat lagi berarti intinya 2026 ada banyak hal yang menakutkan, ada banyak yang mengkhawatirkan. Terus disimpulkan ada 2 kesimpulan saja. Kesimpulan pertama adalah waduh berarti tidak baik-baik saja. Tapi kesimpulan yang kedua bagi kita orang-orang yang di dalam Tuhan harusnya kita bisa mengatakan kalimat yang kedua. Semua akan baik-baik saja. Nah oleh karena itu gitu ya memasuki tahun 2026 ini percayalah. Saya pakai istilah semua akan baik-baik saja gitu ya. Sama kayak kita misalnya anak kita takut ya kalau seorang bapak anaknya ketakutan dia akan peluk. Semua akan baik-baik saja nak. Pada waktu kalimat itu muncul walaupun bentar lagi nih barangkali ya. Ini mau kebakar nih kalimat bapaknya bisa membuat dia apa. Oke bahkan kebakaran sekalipun aku percaya dalam pelukan papaku aku akan baik-baik saja. Nah kan harusnya begitu gitu ya. Nah jika kita ya memasuki 2026 percayalah semua akan baik-baik saja. Jika kita mengawali dengan dasar yang benar yaitu Kristus. Hanya satu poin menjadi perenungan kita bagaimana kita memaknainya ya. 1 poin tetapi nanti penjelasannya 10 poin ya enggak ya. Mari kita lihat. Lakukanlah evaluasi. Ya harusnya evaluasi kemarin sih ya. Tanggal 31 gak apa-apa lah ya. Mari kita evaluasi lagi. Sikap percaya. Di sini sudah percaya Tuhan Yesus semua kan ya? Semoga ya, semoga kan ya. Kalau enggak kan enggak di sini ya. Katanya gitu ya kalau mahasiswa saya tanya, kenapa kamu ke gereja nak? Dia akan jawab, karena Kristen Bu Ida. Kalau gue Hindu mah gue ke pura, kalau gue ini ke sini katanya. Masuk akal ya. Tapi enggak itu jawaban yang saya inginkan sebetulnya. Kenapa ke gereja? Saya sebenarnya berharap dia bilang, karena saya sudah di dalam Kristus, benar enggak? Harusnya kan jawaban yang lebih indah, lebih teologis lah ya, lebih apa lah ya, lebih rohani kan begitu. Bukan cuma karena apa, ya karena saya Kristen. Tapi kenyataannya jawaban mahasiswa saya ini jauh lebih banyak di antara umat Tuhan atau bukan orang Kristen yang datang ke gereja. Gitu ya. Kita evaluasi, ada 3 minimal ya. Yang pertama sebelum kita masuk ke evaluasi, saya mengajak kita sama-sama memiliki satu kesepakatan dulu tentang kata percaya. AI menyimpulkan percaya gitu ya, enak ya sekarang ya. Kalau persiapan tinggal tulis di AI, ChatGPT keluar. Tapi tetap dilihat lagi yang namanya KBBI gitu nggak ya? Minimal KBBI lah ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi saya mencoba lihat, wih kayaknya bagus nih ya. Dan kayaknya dengan KBBI nggak beda-beda amat ya. Percaya adalah mengakui atau yakin bahwa sesuatu itu benar. Sesuatu itu nyata dan dapat diandalkan. Jadi gitu ya, jadi kita adalah sesuatu yang benar itu, sesuatu yang nyata itu dapat diandalkan. Seringkali tanpa bukti mutlak. Jadi mungkin kadang-kadang gak ada ini, tapi kita percaya bahwa itu dapat diandalkan. Bisa berupa keyakinan kita pada orang lain, sama tadi saya bilang anak kepada bapak ibunya gitu ya. Atau kita kepada orang yang kita kenal gitu ya. Atau mungkin kita kepada kekayaan kita. Atau apapun lah yang kita miliki ya. Atau kepada diri sendiri, karena kita ngerasa, saya mah kayaknya punya harta 7 turunan gak habis, misal gitu ya. Jadi kita ngerasa bahwa kita yakin, kita pegang, kita andalkan, baik itu keyakinan kita pada orang lain, keyakinan kepada diri sendiri, atau pada hal-hal gaib. Atau istilah, itu kan kalau gaib mungkin mereka yang tidak percaya Tuhan gitu ya. Nah tapi kita yang percaya Tuhan tentu kepada Tuhan. Dimana dalam hal ini percaya itu melibatkan keyakinan, iman dan komitmen. Saya waktu lihat baca tentang definisi dari AI ini, sebenarnya sudah sangat baik. Betul ya? Nah kita lihat sekarang kalau versi Alkitabnya apa kata percaya itu. Nggak terlalu beda-beda amat ya. Cuma ada 1, 2, 3 tambahan lah ya gitu ya. Alkitab berkata percaya adalah penyerahan diri total. Berarti kita percaya, kita menyerahkan diri total. Kalau kita bilang ini secara Alkitab, berarti kita menyerahkan diri total itu kepada Tuhan. Nggak kepada yang lain, benar ya? Kita serahkan betul-betul semua kepada Tuhan secara total. Paling pas ya kalau untuk gambarkan ini Bapak Ibu, kalau kita di pesawat, pernah naik pesawat ada guncangan nggak? Di pesawat ada guncangan, kalau di mobil bus ya, kalau naik bus kita, terus tiba-tiba supirnya ngolor ngidul, kita bisa minta berhenti kan? Turun gitu ya. Pak supir saya tidak mau, tapi di pesawat emang bisa turun gitu, nggak mungkin kan ya? Mau diturunkan 10 meter ke bawah, 20 meter ke bawah gitu, gitu ya. Kita nggak bisa apa-apa kecuali kita belajar untuk apa? Berserah. Jadi saya membayangkan bahwa udah, saya waktu ingat ya, waktu saya naik pesawat perjalanan dari 3 jam gitu ya. Terus tiba-tiba jatuh seperti itu di kepala saya sudah pikir, waduh kayaknya nggak nyampe gue nih ya, kayaknya tinggal nunggu nih. Tambah lagi pramugari sudah tidak berjalan, itu salah satu ciri, itu udah nggak main-main. Kalau pramugari dibilang cuaca kurang baik, pramugarinya masih keliling-keliling, itu mah masih aman.
Tapi kalau pramugari sudah nutup tuh ya, udah ikut-ikut dia diem gini. Ya, Tuhan cepatkanlah. Nggak tahu kita ya, hari tiba atau apa itu. Yang saya ingin katakan waktu itu, waduh sudah ini. Tapi saya pikir gini, oke Tuhan, udah waktunya mati ya mati aja. Emang siapa yang bisa berkata tidak kalau Tuhan pengen ambil? Kan semua dalam kendali Tuhan. Saya ambil KTP saya simpan di kantong saya di belakang. Kalau saya naik pesawat selalu pakai jeans. Karena menurut saya kalau ada apa-apa KTP dimasukin nanti jenazahnya nggak susah carinya gitu kan. Kan lumayan mak gue dapat uang asuransi ya. Uang asuransi itu apa? Jadi saya sudah pikir oh iya ya. Jadi maksudnya enggak? Kematian itu enggak lagi menjadi ketakutan bagi kita. Ketika kita tahu kita berserah kepada siapa. Bahkan dengan santai saya bilang, tapi bukan gini, ya sudah jatuhlah. Ya enggak juga. Tetap bilang, Tuhan tolong pilotnya, tolong semua mesin-mesin pesawat. Cuaca ini hentikan, bagaimana badai itu dihentikan oleh Tuhan. Hentikan badai yang di depan pesawat ini Tuhan. Tapi di dalam kepala saya simpen, saya ikat lagi kantongnya. Karena kan kalau kapal celana jeans itu agak susah menurut saya pakai ikat pinggang lagi ya. Kalaupun mungkin badannya tangan udah hilang, kaki udah hilang, minimal udah tahu lah ya. Oh ini udah ketemu jenazah gitu ya. Nah saya cuma mikir begitu, itu saya pengen katakan bahwa itu kita percaya. Kita tahu bahwa apa, semua dalam kendali Tuhan kok. Kalau Tuhan mau selamatkan gampang banget. Tapi kalau Tuhan bilang tidak ya gak apa-apa. Toh OTW-nya surga gitu ya. Walaupun kita tahu OTW kita surga, gak banyak orang pengen ke surga cepat-cepat. Ya betul kan ya? Benar gak? Gak ada kan ya? Ayo kita bilang di surga tidak ada air mata, tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan, sakit penyakit. Siapa yang mau saya doakan ke surga hari ini? Gak ada kan ya? Gak ada lah ya. Saya pernah berdoa sama si Opa umur 74 tahun. Waktu saya tanya Opa mau didoakan apa? Apa pokok doanya? Si Opa tuh 74 dia ulang tahun. Doakan Opa. Terus saya tanya Opa mau didoain apa? Kira-kira jawabannya apa? Panjang umur. Oke Opa, tapi masih mending 74. Pernah satu kali lagi saya ketemu dengan orang 81. Mau didoakan apa Om? Panjang umur. Oh sudah bonus 10 tahun gitu ya. Kalau umur manusia kata Musa 70, kalau panjang 80. Si Opa mah udah 11 tahun masih pengen terus gitu ya. Gak apa-apa saya bilang Tuhan Opa masih pengen. Gak apa-apa itu natur kok. Manusia kita gak ada yang pengen cepat-cepat balik. Walaupun kita tahu surga itu lebih indah dari dunia. Tapi gak ada yang pengen buru-buru ya. Yang jelas adalah masalah kan gak pilihan kita. Siapa yang duluan, siapa yang kapan kan gak pilihan kita gitu ya. Cuma kita tahu bahwa ketika kita berserah total. Bahkan kematian sekalipun tidak hal yang menakutkan bagi kita. Komitmen aktif, jadi ada satu keaktifan dari kita, satu komitmen di dalam diri kita, tindakan nyata. Mengandalkan Tuhan sepenuhnya, bukan hanya tahu bahwa dia ada. Oh kita tahu, oh ya Tuhan ada, gak cukup. Tetapi kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Taat dan berharap hanya pada Yesus untuk keselamatan yang diberikannya bagi kita. Nah oleh karena itulah kita akan lihat nih sama-sama kita sudah ngelihat berarti ngomong tentang percaya dari Alkitab yang akan kita menjadi pembahasan kita sampai seterusnya. Kita berserah, kita mengandalkan Tuhan, kita ada komitmen dari kita bahwa kita harus hidup sesuai dengan firman. Dan nanti kita lihat poin-poinnya kita di posisi yang mana dalam evaluasi kita. Kita masuk dulu kepada situasi yang terjadi dalam Matius 17, 14 sampai 21. Seorang ayah yang membawa anaknya sakit ayan dan dirasuki roh jahat. Gitu ya. Ini kalau saudara-saudara melihat membandingkan dengan Markus itu juga dijelaskan dengan cukup baik ya, saling melengkapi antara tulisan di Matius dan di Markus. Dia kemudian dikatakan nih seorang yang dirasuki roh jahat. Jadi ada roh jahatnya di situ, gak hanya sakit ayannya saja. Terus dikatakan saya sudah bawa kepada muridnya ya, kepada murid tapi gak sembuh. Terus dikatakan sesudah itu dia datang kepada Yesus. Ada dua ya, satu kamu tidak percaya, satu kamu kurang percaya. Saat yang ketiga adalah iman seperti biji sesawi ya. Dan dikatakan di endingnya adalah Tuhan menyembuhkan anak itu. Ini situasi yang akan menjadi pembahasan kita dalam khotbah hari ini ya situasinya. Oleh karena itu evaluasi sikap percaya kita melalui beberapa tokoh dalam perikop ini. Pertama adalah ngebahas tentang kalimat Tuhan Yesus di ayat 17 ya. Kamu yang tidak percaya. Ada orang bilang kan situ bilang generasi angkatan yang tidak percaya. Ada penafsir berkata oh itu mungkin bukan ngomongin para murid, itu ngomongin ahli Taurat. Karena memang ada ya di awalnya itu di Injil yang lain ngebahas tentang ahli Taurat. Tapi kalau menurut saya angkatan berarti kan banyak ya. Bisa jadi Tuhan Yesus ngomong ke semua tuh yang hadir di situ gitu ya. Kamu yang tidak percaya. Nah, saya nggak mau bahas panjang lebar di yang tidak percaya. Karena poin saya berharap kita itu di poin kedua dan ketiga. Posisi kita, evaluasi kitanya. Tapi nggak apa-apa saya singgung sedikit. Kalau kita berbicara mereka yang tidak percaya adalah berarti kan dia nggak percaya nih sama Tuhan.
Saya sering menggunakan istilah ini akhir-akhir ini, Bapak Ibu. Hati-hati ketika kita menjadi Kristen, kita melakukan ritual agama, tapi kita nggak punya pengalaman spiritual dengan Tuhan. Saya seringkali bertanya dalam khotbah remaja pemuda, kalau lagi berkhotbah saya tanyakan kepada mereka, silakan ceritakan pengalaman perjumpaanmu dengan Kristus. Tahu jawabannya apa? Maksudnya apa, Kak? Lahir baru. Maksudnya lahir baru apa? Jadi ingat saya kisah Nikodemus ya. Apakah dimasukkan kembali ke dalam perut kan gitu ya? Saya pikir gini, kamu udah lama di gereja ini sudah berapa tahun? Papa mama saya Kristen, Kak. Oh, Kristen. Lu gak tahu lahir baru apa? Terus kamu ngapain? Ya saya cuma disuruh datang ke gereja, beribadah di gereja. Jangan-jangan Bapak Ibu, ternyata di gereja-gereja saat ini ternyata lebih banyak orang cuma sibuk melakukan ritual. Tapi ketika ditanya pengalaman spiritual, dia gak paham. Itu yang menjadi evaluasi, makanya saya pikir enggak lah ya, di sini kan enggak lah ya. Tapi kita perlu tahu, kita di posisi mana. Kalau memang kita ditanya saat ini, coba ceritakan bagaimana kamu mengenal Kristus. Oh saya bisa cerita, waktu itu saya sakit, udah divonis mati gitu ya. Saking takutnya saya datangin pendeta, saya minta mama sedang pendeta, bu pendeta doakan saya. Terus saya dibimbing untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah bukan kalau orang berpikir, oh udah kalau soal sembuh saya sudah sembuh lah ya. Kalau enggak kan itu kan masalah udah lama banget gitu ya. Saya disembuhkan oleh Tuhan. Tapi persoalannya bukan soal sembuhnya di situ, bukan hanya itu persoalannya. Setelah saya disembuhkan Tuhan itu, setelah saya mengalami perjumpaan dengan Kristus itu, yang tadinya saya ketakutan mati, sekarang tidak, waktu itu tidak. Padahal masih sama-sama usianya masih remaja. Bahkan saya sudah siap, oke kapan saja Tuhan saya nggak takut gitu ya. Karena saya sudah punya pengalaman dengan Tuhan itu. Nah ketika kita ditanya, bisa nggak cerita? Dalam KKR kah? Dalam sebuah KKR terus ditantang, siapa yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kita angkat tangan kita. Atau apa? Oh saya di rumah lagi baca Alkitab. Saya ngerasa Roh Kudus bekerja dan mengatakan ke saya membuka hati saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita dibuat, saya waktu itu nantang sebuah gereja yang aliran, satu gereja yang cabangnya banyak di Surabaya. Nggak usah sebut lah ya, pokoknya banyak lah, dia ada 10 kali ya. Daerah sini ya, daerah Surabaya dan sekitarnya ada 10 atau lebih barangkali. Saya pernah tantang dalam khotbah, berani nggak kalian bikin survei? Kalian bikin yang namanya survei tulis yang nggak usah pakai nama. Kalau pakai nama orang sungkan semua, takut dilihat nggak rohani. Nggak usah pakai nama, ceritanya kan kepada mereka. Baik itu dari remaja atau dari sekolah minggu bila perlu. Tapi kalau sekolah minggu mungkin akan susah. Oke lah dari kelas 6 SD misalnya. Sampai ke dewasa. Berikan satu pertanyaan. Apakah kamu sudah lahir baru menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Jangan-jangan kita sibuk bagaimana hidup menjadi anak Tuhan. Padahal kita lupa belum tentu dia sudah menjadi anak Tuhan sesungguhnya. Itu yang saya katakan, udah diam aja. Masa sih perlu kita buat begitu? Tidak perlu. Dari mana sekarang kamu tahu bahwa orang-orang yang kamu layani sudah di dalam Tuhan? Saya ngobrol dengan satu gereja yang kami waktu itu membuat podcast di satu gereja. Nggak sebutlah gereja mana lagi gitu ya. Kita ngomong bagaimana solusinya, kita tahu ada caranya. Waktu kamu punya anak sekolah minggu kelas 6 SD, menjelang masuk tunas remaja. Bikin tuh pertanyaan, kasih tahu, ceritakan pengalaman lahir baru kamu. Kalau dia nggak bisa cerita, jangan-jangan dia belum di dalam Kristus. Itu target guru sekolah minggu untuk penginjilan. Oke, sudah itu sampai di situ apalagi? SMP ya. SMP itu kelas berapa tuh tunas ya? Kelas 2 mungkin remaja. Naik ke remaja, ujian lagi. Masa cuma sekolah ujian iman gak diuji? Kan gak jelas gitu jadinya ya kan ya. Bikin lagi sampai mana? Sampai pemuda. Sehingga kita tahu dari dia sekolah minggu sampai dia mungkin remaja atau pemuda. Kita tahu bahwa anak-anak yang kita atau orang-orang yang ada di jemaat kita. Itu adalah orang-orang yang sudah di dalam Kristus. Kalau gak berbahayanya kayak gini nih. Kita sibuk, kita datang ke gereja, kita ibadah. Bangun pagi-pagi capek padahal tadi malam udah tengah malam tidurnya. Terus kita datang, terus kita dengar Tuhan bilang, gua gak kenal kamu. Kan sia-sia Bapak Ibu, enggak di sini enggak ya, ini di luar sana ya. Tapi bagi saya mari evaluasi pertama, lihat ke dalam diri kita. Coba pikirkan dengan tenang, saya sudah pernah ada enggak ya momen itu saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau sudah bersyukurlah, kalau belum bertobatlah kan gitu ya. Yang kedua adalah mereka yang kurang percaya. Jadi bisa saja mereka sudah percaya kepada Tuhan. Tetapi mungkin situasi, pergumulan dan lain sebagainya yang dia alami itu membuat dia mulai kayak, aduh nih ya, muka kalau dibuat level-levelan mungkin levelnya mungkin masih tengah lah ya, belum tinggi-tinggi amat. Jadi dia kadang bisa dia begitu percaya kalau saya pakai tipe kedua ini ya. Saya lihat gini, ada orang yang imannya terus dibangun menuntut mujizat. Kalau Tuhan ada, gak hujan. Tuhan tolong saya, ini rekening kosong.
Setengah jam lagi, ting tong, masuk nih, gak ada tahu siapa yang ngirim ya. By Jesus Christ misalnya ya. Terus menuntut. Orang yang ragu cenderung menuntut yang namanya mujizat. Dan iman yang dibangun dari mujizat itu akan terus menuntut mujizat dan tidak akan bertumbuh. Karena dia akan melihat Tuhan cuma karena mujizat. Ketika dia tidak melihat mujizat, dia mulai berkata, apakah Tuhan ada? Itu kalimat anak-anak mahasiswa yang memutuskan menjadi ateis. Kenapa kamu tidak percaya Tuhan, nak? Kenapa kamu menjadi ateis? Bu Ida, saya berdoa waktu itu supaya papa saya disembuhkan, tapi papa saya meninggal. Berarti Tuhan tidak ada. Kamu kenapa, nak? Kamu menjadi ateis? Atau mungkin istilah sekarang anak-anak muda agnostik lah, banyaklah istilah-istilah mereka. Oh, saya menjadi ateis, Bu Ida, karena papa mama saya mau bercerai dan saya berdoa, saya nangis setiap malam, Bu Ida. Sampai sebulan saya berdoa supaya mereka tidak pisah. Endingnya adalah pisah. Atau mungkin Bu Ida, Tuhan itu ada, tetapi tidak peduli dengan saya. Saya diam. Ada banyak konsep yang salah. Karena mungkin dari kecil yang diajarkan kepada kita adalah kita nggak diajarkan soal, oke nih ya, pada waktu kita percaya kepada Tuhan, pada waktu kita berdoa, nggak selamanya yang kita minta dijawab. Bener nggak sih dijawab yes? Coba anak kecil ya, siapa yang punya anak yang masih kecil ya, diajari misalnya, aduh mama takut. Berdoa sama Tuhan supaya kamu tidak takut lagi misalnya ya. Atau mau ulangan, berdoa sama Tuhan supaya ulangannya bagus. Tapi pernah nggak kita siapkan? Kamu berdoa, kamu berusaha, kalaupun jelek nggak apa-apa. Itu mempersiapkan mereka dari kecil. Oh, enggak selalu yang saya minta itu terjadi sesuai dengan apa yang saya mohonkan. Dan enggak berarti ketika tidak sesuai itu, akhirnya kita ngerasa Tuhan tidak ada. Enggak begitu. Kadang Tuhan izinkan kita gagal, kita sakit dan lain sebagainya. Nah, sehingga yang kita lihat adalah nih, kalau ini kan dia lihat nih, ya udah dia nggak percaya, ragu. Sama ingat Bapak Ibu ketika peristiwa Petrus yang berjalan di atas air, tahu kita cerita itu kan ya? Kan dia tadinya jalan kan ya? Tiba-tiba ada angin, wah dia langsung apa? Mulai ragu. Coba kan harusnya sudah dia fokus saja kepada Tuhan. Pegang tangan Tuhan, terus dia arah ke Tuhan. Mungkin dia bisa tuh melewati itu. Dan banyak sekali kalau kita lihat, ingat pada waktu di perahu, Tuhan Yesus ada di situ kan tidur kan ya? Terus mereka bangun, apakah engkau tidak peduli dengan kita yang akan binasa? Kita lihat lagi apa? Harusnya kan tinggal gini aja. Guru, bangun dong guru. Air menjadi anggur, yang buta melihat, lumpuh berjalan. Masa badai aja gak bisa diatasi? Betul nggak? Bapak Ibu coba kita lihat bahwa ketika kita terus membangun iman kita itu dari sesuatu yang kita minta bahwa harus menjawab apa yang kita mau. Karena banyak juga gereja-gereja atau mungkin orang-orang atau hamba-hamba Tuhan sibuk menyampaikan tentang kesuksesan, sakit pasti sembuh. Mana ada ayatnya sakit pasti sembuh? Stefanus mati di Raja Batu kok. Kita nggak suka yang nggak enak, kita suka yang enaknya. Nggak itu percaya yang kayak gitu nih, jangan-jangan masuk di tipe kedua gitu ya. Nah, itu yang dikatakan dalam ayat 20. Ya berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Ayat selanjutnya pembahasan yang ketiga ya, saya tidak bahas dulu gitu ya. Nah kemudian kalau kita lihat selain para murid ini juga kita bandingkan ya, Markus 9:22-24. Dan seringkali kisahnya sama ya, cuma ayatnya ditulis oleh Markus. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat, lihat ya kalimat si bapak, si ayahnya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, ya segera ayah itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saya pengen bandingkan dengan si orang sakit kusta. Matius 8:2-3. Pada waktu orang kusta itu melihat Yesus, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia. Lihat kata dia, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan berkata, jadilah engkau tahir. Perbedaannya di mana? Kalimat di sini adalah, tolonglah kami. Jika engkau dapat, berarti kamu dapat gak sih? Tapi kalau kamu dapat, tolong dong. Tapi si orang yang sakit kusta ini kalimatnya berbeda. Kalimatnya adalah, jika engkau mau. Terjadilah kehendakmu. Doa Bapa kami kan ya? Terjadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berarti kita tahu, kita percaya dia bisa. Cuma persoalannya dia mau atau tidak. Nah kita gak bisa ngatur siapa kita, ciptaan debu tanah yang mengatur sang pencipta. Ya gak bisa.
Kita cuma bilang, oke Tuhan, Engkau bisa, Engkau mampu, Engkau bisa menyelamatkan. Saya diceritakan sama kakak saya yang kejadian di Sumatera ya, di Padang, daerah Padang, bukan tidak sampai di rumah saya ya, tapi 1 jam dari rumah saya itu. Kakak saya bilang, itu rumah-rumah banyak tuh, ini banjir, tiba-tiba datang ya, hampir semua karena banyak batu-batu ya, katanya bisa tertebang sendiri itu ya, nggak tahu lah ya, itu urusan mereka lah ya. Terus banyak rumah rata. Terus kakak saya cerita, ini ada rumah, beberapa rumah dilewati dengan bangunan yang sama, gak rusak sama sekali. Terus akhirnya orang itu bilang, jika mau hancur diizinkan, ya dia agama ini ya. Jika Allah memang mengizinkan, ya sudah akan habis. Tapi kalau Tuhan, jika Allah tidak mengizinkan, gak kok. Makanya saya tertarik ya dengan istilah dari rekan saudara-saudara kita yang Islam. Insya Allah, itu kan artinya jika Tuhan berkenan, jika Tuhan mau. Saya nggak bayangkan, jangan-jangan ya, iya ya. Terus kalimat yang saya ini ya belajar lagi karena kami saya ngajar itu kan semua agama ya. Jadi seringkali belajar bersama dari teman yang muslim. Dia berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Biasanya orang seringkali mengartikan ya sudah untuk orang mati. Ternyata tidak, maknanya dalam banget. Semua itu milik Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Saya pikir wow gitu ya. Di situ kita belajar bahwa orang yang percaya Tuhan ternyata cara Tuhan menyelamatkan banyak banget. Kebayang itu tuh semua tuh hancur tuh. Sama juga kejadian pada waktu di Mentawai. Itu yang naik gara-gara itu ya, gara-gara gempa terus naik ke atas itu air laut. Cuma 2-3 rumah yang tidak kena. Katanya gini sama yang diceritain. Ini air laut seperti muter nih. Melewati rumah dia balik lagi ke laut. Saya waktu dengar itu saya pikir. Berarti kita kalau Tuhan ingin menyelamatkan. Bahkan ribuan peluru kali ya. Ribuan atau apapun itu ingin membuat kita mati, nggak bisa. Cukup kita lihat aja Tuhan ingin nolong ya sudah, maka kita tinggal belajar apa? Ya belajar, percaya saja. Makanya saya suka kalimat dari si orang sakit kusta ini. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Bapak Ibu dan Saudara, jangan bangun iman kita dari mujizat. Bangun iman kita dari firman. Kalau kita membangun iman dari firman, maka seharusnya percaya kita adalah tipe yang ketiga. Apa tipe yang ketiga? Mereka yang terus bertumbuh dalam percayanya. Bapak Ibu kita nggak langsung. Saya terakhir kan mengulangi lagi ya. Ngulangin ya. Padahal dari dulu udah pernah baca. Sebelum masuk seminari. Baca Alkitab sudah 3-4 kali kayaknya ya. Seingat saya ya dari perjanjian lama perjanjian baru. Tapi saya selalu ngulangin lagi ya. Waktu saya ngulangin saya ingat kisahnya Salomo. Salomo itu pernah nggak Tuhan menyatakan diri kepada Salomo. Dalam kisah Alkitab. Ada kan ya Tuhan menyatakan diri gitu loh kepada Salomo. Berarti kan hebat gak sih? Spektakuler gak kita Tuhan menyatakan diri kepada kita? Hebat dong ya kalau kita lihat ke situ. Tapi kita lihat terakhirnya imannya gampang banget kan ya. Dalam sekejap dia sudah mengikuti istrinya kan ya menyembah kepada berhala. Kebayang gak? Terus saya lihat lagi, iya ya. Tetap banyak orang yang mungkin saya ngaitkan ke poin kedua tadi Bapak Ibu. Jadi siapa bilang kita yang mengalami mujizat akan terus iman kita jadi tinggi itu enggak, saya enggak setuju dengan itu. Kalau imannya dibangun terus dari mujizat. Karena di dalam perjanjian lama atau perjanjian baru, berapa banyak mujizat Tuhan. Tapi dalam sekejap ninggalin kan itu orang Israel, coba lihat tuh, enggak hebat tuh, spektakuler tuh, laut terbelah. Bapak Ibu coba kita rame-rame ya, misal di tiba-tiba laut terbelah terus kita jalan di tengah-tengah, kebayang enggak? Wah, kita jalan wah ya, terus sudah sampai di ujung, ditutup lagi tuh laut, benar enggak? Ayo jangan lupa ya kisah Alkitab tuh, kita tahu dong ya kisahnya ya. Ditutup lagi, tentara yang itu tuh masih pada mati. Kita, wow pujilah Tuhan, wah Tuhan itu perkasa, Tuhan itu hebat. Ketemu air pahit. Aduh kalau saya jadi orang Israel, tapi kayaknya kalau jadi orang Israel sama juga kali ya. Sama-sama ngeluh juga kali ya, nggak tahu lah ya kalau saya hidup di zaman itu. Tapi pikiran saya, harusnya kan datang ke Musa. Mana tuh tadi tongkat? Tongkat yang membelah laut, masa nggak bisa tongkat yang sama dengan kuasa Tuhan? Masa nggak bisa sih mengubah air pahit menjadi manis? Harusnya kan imannya terbangun di situ, tapi tidak. Bagus kami mati di Mesir, bagus kamu gini, kenapa kamu bawa kami keluar dari Mesir? Bukankah banyak orang-orang Kristen begitu? Ketika dapat mujizat, kesaksian, undang orang ke rumah kita kan ya, menyaksikan. Bersyukur Tuhan menyembuhkan sakit, anak masuk kerja, wah semacam-macam lah gitu ya. Ketika lagi ada masalah atau mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan, apa yang dilakukannya? Tuhan kenapa? Saya yakin orang yang punya iman di versi yang ketiga, dia gak akan pernah mempertanyakan Tuhan kenapa. Karena dia tahu segala sesuatu yang Tuhan lakukan tidak mungkin tidak terbaik bagi orang-orang yang dikasihinya.
Dia cuma berkata, Tuhan beri saya kekuatan. Saya nggak tahu ini bagaimana. Nah ini dikatakan, saya suka terjemahan yang mengatakan bukan iman sebesar biji sesawi, tetapi iman seperti biji sesawi. Kenapa saya tertarik dengan kalimat ini? Karena kalau sebesar kita mesti lihat lagi. Itu saya pernah ya, dosen kami ya, Pak Cornelius itu pernah ngasih kita tunjukin biji sesawi. Tapi saya cari-cari dari kemarin ya, nggak nemu ya. Biasanya ada fotonya tinggi besar, terus dikasihnya lah biji sesawi itu di belakangnya dilemkan pakai selotip terus dibagikan ke semua mahasiswa. Waktu saya masih semester 5, 6 saya lupa. Nah tuh biasanya saya suka bagi tuh bawa ya. Wah ini nih ya, ini biji sesawi yang kecilnya luar biasa. Kayak selasi itu loh Bapak Ibu. Tahu biji selasi gak ya? Kan kecil banget kan ya. Tapi sudah itu dikatakan bahwa ditunjukin di fotonya itu foto pohonnya sesawi itu yang tinggi besar. Sehingga saya mencoba melihat bahwa berarti ini dalam bagian ini dikatakan berarti iman kita seperti biji sesawi yang kecil itu. Ketika tertancap di tanah yang menjadi sumber kehidupan, maka dia bertumbuh menjadi pohon yang kuat. Itu harusnya menjadi berarti kalau kita gitu ya percaya kepada Kristus yang menjadi istilah sandaran kita, tanah yang subur itu, harusnya kan kita bisa menjadi anak Tuhan yang kuat menghadapi atau bertumbuh di dalam menjalani kehidupan kita percaya kepada Dia. Makanya saya pakai istilah yang ketiga, terus bertumbuh dalam percaya. Terus mungkin kita kalau bikin rating ya mungkin kali ini 3, terus tahun depan 4, tahun depan 5. Kan lagunya sekolah minggu juga kan sedikit demi sedikit. Kan sedikit demi sedikit gak langsung kan ya. Tiap hari tiap sifat Tuhan mengubah kita. Oleh karena itu bersama-sama kita lihat oke, kamu tuh kita mesti punya kata Tuhan. Ini gak berarti gini nih, oh kalau punya iman sekecil itu maka kita bilang gunung pindah gitu ya. Tentu tidak bisa kita tafsirkan secara harafiah begitu gitu ya. Tapi dengan kata lain, kalau kamu percaya dan yang kita minta itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kan terjadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berarti poinnya kan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi bukan menjawab kenapa Bapak Ibu, kita hadir di dunia bukan untuk kita kan. Kita jangan cuma lagunya karena hidupku bagiku Kristus adalah hidup, itu jangan cuma sebuah lagu atau sebuah ayat. Tapi itu harusnya bisa kita aplikasikan dalam hidup kita. Oleh karena itu 3 kesimpulan yang saya tuliskan di sini. Pertama adalah mari kita percaya kepada Kristus sebagai sumber kehidupan kita. Maka tadi saya bilang kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara, evaluasi diri kita. Kita udah percaya Yesus atau belum? Kalau kita gak percaya Yesus gak bisa. Kata lihat oke, aku pernah mengalami Tuhan, aku pernah betul-betul mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Kalau itu sudah deal ya, oke sudah beres yang nomor 1 gitu ya. Terus kita mulai, oke, dalam kita menjalani sebagai murid Tuhan, anak Tuhan. Persoalannya kan kita bukan jadi orang gini nih, oh pada waktu kita percaya Tuhan, tiba-tiba di kepala kita dipenuhi oleh apa ya, oleh satu apa ya, kayaknya tuh kita gak mungkin lah. Kita gak mungkin takut, kita gak mungkin khawatir. Bagi saya gak begitu juga. Apakah anak Tuhan bisa khawatir? Bisa. Bisa takut? Bisa. Tapi kalau kita belajar tentang Tuhan, bolehkah anak Tuhan khawatir? Cuma beda kata bisa dan boleh. Bisa anak Tuhan khawatir? Bisa. Boleh? Seharusnya tidak. Kalau kita kenal siapa Tuhan kita. Kalau kita kenal Tuhan kita mengandalkan Kristus sepenuhnya. Tapi di dalam kita mengandalkan Kristus sepenuhnya, jangan lupa poin ketiga. Kita terus mencari pengertian yang benar sesuai dengan firman. Kita mengandalkan Kristus misalnya. Oke Tuhan saya mengandalkan Engkau. Terus saya berdoa, tapi gak terjadi. Tapi saya tetap setia kepada Tuhan. Percaya yang seperti ini kan Bapak Ibu yang seharusnya kita miliki. Saya ingat sekali ya, 1 tahun yang lalu ya, ipar saya sakit ya, sakit kanker ini. Terus kami berdoa, terus saya lihat wah ini kesempatan PI. Telepon-teleponan, video call, saya arahkan untuk terima Yesus. Saya bilang Tuhan kalau dia bisa percaya Yesus, dia akan Tuhan pakai di kota Padang dengan luar biasa. Endingnya meninggal. Yang saya khawatirkan adalah kakak saya siap atau tidak. Tapi saya lihat apa yang terjadi. Apa kata kakak saya? Bersyukur ya dek, sampai terakhir akhirnya suamiku bisa kenal Kristus. Wah, sekarang ipar saya nih. Kemarin baru kembali dari Guangzhou, sekarang pergi lagi ke Guangzhou ini yang ipar dari kakak laki-laki saya. Berjuang untuk kanker lagi. Kanker pita suara. Berjuang. Sampai berapa kali? Stadium 4A. Sudah nempel ke lidah. Secara manusia sudah angkat tangan. Tapi kami bersama-sama sepakat apa? Tuhan, kalau Engkau ingin menyembuhkan, kecil banget untuk bisa Engkau lakukan mujizat-Mu. Tetapi jika tidak, terpujilah Tuhan. Ajar
kakak abang saya, anaknya yang lagi di Taiwan kuliah. Berikan mereka kekuatan. Apapun itu. Tetapi terus kami berharap. Itu katanya sudah bayangkan itu udah hampir 1 tahun dia berjuang. Terus sampai tiap hari kita berdoa, Tuhan kayaknya sudah mulai lelah kan. Ini kenapa Tuhan? Berangkat lagi, balik lagi, berangkat lagi ke situ, berobat lagi. Tapi balik lagi kita belajar apa? Mungkin kita nggak tahu endingnya, saya kan nggak tahu endingnya apa Bapak Ibu. Saya pernah doa sama Tuhan gini, Tuhan kalau endingnya sembuh, mau 5 bulan lagi juga nggak apa-apa. Mau setahun lagi juga nggak apa-apa, tapi endingnya sembuh ya Tuhan ya. Tapi waktu itu Tuhan seperti berbicara, kalau endingnya bukan sembuh dah. Terus saya pikir lagi, oke Tuhan, berikan kekuatan bagi kami sekeluarga. Karena iman percaya itu bukan membuat apa yang kita mau dan Tuhan menyesuaikan diri dengan kita, bukan. Tetapi kita menyesuaikan diri dengan Tuhan. Mungkin badai itu tetap ada. Mungkin banyak yang terjadi, mungkin saya waktu Bapak Ibu, apa yang kita pikirkan ketika baca peristiwa yang lihat ngeri sekali kan ya banjir-banjir di Aceh itu. Aceh, Sibolga. Pada waktu saya lihat saya pikir gini, mungkin suatu waktu orang yang akan menonton kita ada di posisi itu. Kita baca orang-orang yang kehilangan, nama-nama yang meninggal ada 1000 lebih. Saya berpikir mungkin suatu waktu nama keluarga kita ada di situ. Atau yang terakhir, yang mungkin jauh lebih menakutkan bagi kita. Ketika kita baca banyak nama di situ, saya langsung berpikir, mungkin suatu waktu nama saya tertulis di situ yang orang lain baca. Tapi saya ingin berkata apa? Nggak apa-apa. Semua akan baik-baik saja. Karena ada surga yang menjadi pengharapan kita. Dunia ini bukan tempat kita. Tetapi surga yang jadi jaminan di mana Tuhan akan datang kembali untuk membawa kita kepada Dia. Tinggal sekarang selama kita menjalani, kita andalkan Tuhan kita. Meskipun masalah nggak selesai, tapi sama-sama kita belajar. Ya, Bapak Ibu saya pengen memutarkan sebuah lagu ya. Bisakah diputarkan nih waktu itu dalam segala. Ada 2 lagu sebenarnya yang membuat saya waktu dalam pergumulan keluarga kami. Yang lagi kacau balau itu. Yang pertama adalah lagu yang ada. Peluk aku Tuhan sebentar saja. Nah itu sangat menguatkan. Saya kirim ke ipar saya. Dia bilang aduh Tuhan kuatkan. Sama lagu yang kedua ini ya. Walaupun gunung itu tak berpindah. Mungkin gunung tidak berpindah. Mungkin masalah tidak selesai, masalah itu masih ada. Tapi bisakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Kita akan coba dengarkan, saya cuma ngambil saja dari salah satu penyanyi ya, YouTube. Saya coba lihat karena kata-katanya yang begitu indah. Bisa keluar? Oke, terima kasih. Bapak Ibu yang bisa boleh sambil refleksi, kita ikut menyanyikan pelan-pelan boleh ya. Bisa ya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Tuhan bekerja meski mata kita tidak melihat. Ku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di samping. Kita katakan dengan iman walaupun masalah itu masih ada. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadi
kesetiaan Tuhan itu bisa kita lihat. Walaupun mungkin masalah kita tidak selesai, kesetiaan Tuhan itu bisa kita lihat. Walaupun mungkin kita masih sakit, masalah belum diangkat dari diri kita. Tapi kita percaya bahwa semua tetap di dalam kuasa Tuhan. Dia pengendali hidup kita. Dia bekerja dalam seluruh aspek hidup kita. Meskipun mata kita tidak melihat. Dengan iman kita katakan walaupun gunung itu tidak berpindah. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalah itu masih ada. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2026 ini. Akan ada banyak sukacita, atau mungkin akan banyak juga duka cita. Akan banyak tertawa, atau mungkin akan banyak air mata. Akan banyak kesuksesan, atau mungkin akan banyak kegagalan. Akan ada banyak kebahagiaan, atau mungkin akan banyak kesedihan. Akan banyak hal yang kita dapatkan, atau akan ada banyak hal yang hilang dari kita. Kita tidak tahu. Dan kita mungkin tidak perlu tahu, karena memang kita bukan maha tahu. Tetapi satu hal yang kita tahu, Tuhan pengendali hidup kita. Segala sesuatu di dalam kontrol Tuhan. Segala sesuatu di dalam kendali Tuhan. Karena itu mari kita serahkan. Tuhan mengawali 1 Januari 2026 ini. Kami ingin mengawali bersama dengan Tuhan. Mari kita memiliki iman seperti biji sesawi itu. Iman yang benar itu. Iman yang membuat kita tetap bisa setia kepada Tuhan. Dalam situasi yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mari kita memiliki kepercayaan yang benar itu. Iman yang bisa berkata, yang membuat kita bisa mengatakan, ujian yang Kau izinkan terjadi tidak akan melebihi kekuatan kami ya Tuhan. Iman yang bisa menolong kita berkata, percaya yang bisa membuat kita berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Percaya yang membuat kita bisa berkata, segala sesuatu yang Kau izinkan, baik itu yang baik ataupun tidak baik, Tuhan memakai semua itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Miliki iman percaya yang benar itu, yang seperti biji sesawi itu, yang terus bertumbuh, bertumbuh dan bertumbuh. Sehingga percaya kita itu bisa menolong kita menjalani kehidupan yang tidak pasti ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Kita angkat sebuah pujian. Saya mau iring Yesus. Biarlah ini menjadi sebuah doa kita di hadapan Tuhan. Mengawali tahun yang baru. Kita mau bertekad sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya, meskipun saya susah. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya minta yang wanita saja. Sampai selama-lamanya. Sama-sama kita nyanyikan. Meskipun saya susah, Meskipun saya saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mulailah dengan Tuhan. Jika engkau mengakhiri tahun yang kemarin bersama dengan Tuhan, maka mulailah tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Karena itu mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Kita doakan untuk setiap kita, supaya kita tambah hari di tahun yang baru ini, tambah cinta Tuhan, tambah hari iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita mau memulai dengan satu dasar yang benar, yaitu bersama dengan Kristus. Karena itu mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama untuk diri kita, supaya di tahun yang baru kita bisa lebih baik. Kita meninggalkan segala kehidupan kita yang lama untuk sungguh-sungguh hidup dalam pembaruan Tuhan. Karena itu mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, jika kami bisa memasuki tahun yang baru di hari yang pertama di tahun ini. Ya Tuhan, kami sungguh tidak mempunyai kemampuan untuk membayangkan apa yang akan terjadi di depan kami. Namun satu hal yang kami yakin dan percaya, bahwa Allah yang sama, yang telah memimpin Abraham, Ishak dan Yakub, dan bahkan yang telah memimpin hidup kami selama berpuluh-puluh tahun, Allah yang sama yang akan mengubahkan diri kami. Karena itu ya Tuhan, kami rindu supaya kami menjadi pribadi yang lebih baik. Jika tahun yang lalu kami kurang setia, maka tahun ini kami mau setia. Jika tahun yang lalu kami mungkin malas-malasan dalam berdoa dan membaca firman Tuhan, maka kami mau memulai dengan dasar yang benar. Kami mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya Tuhan, jika tahun yang lalu mungkin kami mencari Tuhan hanya ketika butuh saja, tapi di tahun ini kami rindu setiap saat kami mencari Tuhan di dalam doa. Karena itu Tuhan, dengarlah doa kami ya Bapa, dan tekad kami. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang terakhir saya rindu mendoakan untuk kehidupan bagi saudara yang akan menjalani segala sesuatu di tahun yang baru.
tahun yang mungkin diprediksi oleh dunia sebagai tahun yang penuh dengan masalah, penuh dengan perubahan, penuh dengan kesusahan. Saya rindu mendoakan, dan biarlah kita mengaminkan di dalam hati kita masing-masing, dan mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, dalam doa syafaat pada hari yang pertama di tahun ini, hamba mendoakan setiap jemaat-Mu ya Tuhan, yang punya suatu kerinduan yang besar untuk tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Hamba berdoa ya Bapa, di tengah kekhawatiran, ketakutan akan masa depan yang belum diketahui, kami yakin dan percaya Tuhan Engkau akan memberkati setiap jemaat-Mu. Hamba berdoa, berkatilah dalam usaha pekerjaan mereka, berkatilah dalam kesehatan mereka, berkatilah anak cucu menantu mereka, berkatilah juga apapun yang mereka kerjakan, supaya mereka sungguh-sungguh melakukan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan hamba berdoa, bila Engkau sendiri akan mengingatkan mereka jika mereka melenceng daripada jalan Tuhan, tegur mereka dan bahkan hajar mereka jika mereka tidak setia di tahun ini ya Tuhan. Kembalikan bagi mereka yang mungkin sudah mulai malas di dalam beribadah, mereka yang malas dalam mencari Tuhan, Tuhan ingatkan mereka. Dan kami berdoa Tuhan, bila Engkau memberkati jemaat-Mu, supaya Engkau memberkati dalam apapun yang mereka rencanakan pada tahun ini. Mungkin secara manusia itu mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk bekerja. Bagi setiap kami yang mendoakan untuk pasangan hidup, Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Dan hamba berdoa juga bagi mereka yang mendambakan keturunan, bila Tuhan jamah semua rahim-rahim dari setiap jemaat-Mu yang rindu untuk mempunyai keturunan. Dan bagi setiap kami yang mengalami sakit penyakit ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau Allah yang sama, yang mencelikan mata Bartimeus yang buta, bahkan membangkitkan Lazarus yang sudah membusuk. Kepada Allah yang sama kami memohon ya Tuhan, bila Engkau menyatakan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di akhir dari doa ini, kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah semua yang percaya, katakan amin. Silakan duduk. Kita bangkit berdiri kembali, kita akan mengaku iman kita. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita mengaku iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita akan meresponi firman Tuhan dan kita akan memberikan persembahan yang terbaik di awal tahun ini. Kita akan memujikan pujian satu-satunya yang kuandalkan. Petugas persembahan bisa menyiapkan diri. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita pujikan sekali lagi, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Kau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Jemaat silakan bangkit berdiri. Kau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ya Tuhan, sungguh benar Engkaulah Tuhan satu-satunya yang kami punya di dunia ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang akan menopang kami di waktu-waktu kami. Kami berdoa Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan ini. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh menyucikan persembahan ini. Kau yang berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi maupun mereka yang belum bisa memberi. Sehingga persembahan ini pun boleh Tuhan layakkan untuk memperluas kerajaan-Mu di tempatmu, di tempat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan juga memberkati setiap pengurus yang akan mengelola untuk persembahan ini. Boleh benar-benar digunakan untuk kemajuan gereja-Mu di bumi ini. Kami berdoa menyerahkan waktu kami selanjutnya dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan kembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan doa berkat akan dibawakan oleh hambanya Pendeta Hendy Sutrisno. Kita pujikan doksologi. Puji Allah, sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas penyertaan dalam ibadah kami di awal tahun ini. Engkau telah sertai dari awal sampai dengan selesai. Terima kasih pula untuk firman-Mu yang memberi kami suatu kekuatan, pengharapan memasuki tahun 2026 ini Tuhan. Biarlah ketika kami memasuki tahun yang baru ini, masih ada 365 hari yang kami lewati. Kami senantiasa boleh mengandalkan Engkau dan kami percaya pada pimpinan dan juga pemeliharaan-Mu. Kami juga bersyukur padamu Tuhan untuk hamba-Mu penginjil Ida yang boleh menyampaikan firman Tuhan. Kau senantiasa juga memberkati untuk pelayanannya ke depan dan juga masa depannya.
Kami juga mohon kepadamu Tuhan, kiranya para jemaat-Mu yang hadir pada hari ini setelah mereka pulang, maka mereka pun bisa melakukan apa yang telah mereka dengar pada hari ini, di mana mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga hidup mereka betul-betul bersandar pada pimpinan dan juga pemeliharaan-Mu Tuhan. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Arahkanlah hati Bapak, Ibu, dan juga saudara kepada Tuhan, dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera serta sukacita dari Allah Roh Kudus menyertai dan juga memimpin kehidupan saudara mulai sekarang sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Saat teduh dan warta akan disampaikan oleh Bang J. Sulaiman.